Halo Cimsa, apa kabar nih? Semoga kita selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit di era pandemi seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Amanda Faiza, salah satu OSI White Candy tahun ini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia tentang hak-hak tunanetra dan status quo di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan secara singkat mengenai Cimsa. CIMSA atau Center for Indonesian Medical Student Activities adalah organisasi non-profit, non-pemerintahan, dan netral yang memfasilitasi mahasiswa kedokteran di Indonesia untuk berpartisipasi dalam promosi dan prevensi kesehatan sebagai cara untuk meningkatkan kesehatan nasional. CIMSA juga mempersiapkan mahasiswa kedokteran Indonesia untuk meningkatkan kapasitas mereka di bidang kesehatan sebagai bagian dari tenaga kesehatan di masa depan. CIMSA terdiri dari 6 standing committee. Salah satunya adalah SCORP atau Standing Committee on Human Rights and Peace yang bergerak pada bidang hak asasi manusia dan perdamaian. Pada video edukasi kali ini, kami mengundang narasumber yang sangat luar biasa dan pas dengan topik yang akan kita bahas nanti. Untuk itu, mari kita sambut dengan meriah Ibu Indah Lurtia SPD dari Kepala Bagian Produksi dan Perpustakaan Yayasan Mitra Netra, Tutor MIPA untuk siswa tunanetra di Yayasan Mitra Netra. Halo Ibu, selamat sore. Apa kabarnya Ibu? Sehat? Sore Mbak, Alhamdulillah baik. Aduh senangnya Sehat, bisa diundang. Alhamdulillah, Baik. Alhamdulillah. Yayasan Mitra Netra adalah lembaga nirlaba yang mempunyai visi menjadi pengembang dan melayani tunanetra sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga tunanetra mempunyai kehidupan yang lebih bermakna, menjadi tunanetra yang mandiri dan yang cerdas. Seperti itu. Yayasan Mitra Netra didirikan pada tanggal 14 Mei 1991 atas prakarsa beberapa tunanetra yang sudah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat pendidikan di perguruan tinggi. Meskipun pada saat itu masih banyak ya tantangan yang mereka hadapi untuk memasuki sekolah umum, serta masih minimnya layanan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Tekad didirikannya Yayasan Mitra Netra ini karena yakin perubahan itu akan terwujud jika mereka memiliki harapan dan mereka yakin dengan tunanetra akan menjadi manusia yang produktif. Program-program yang ada di Yayasan Mitra Netra ini pertama itu ada layanan konseling atau rehabilitasi. Nah, layanan konseling ini dilakukan oleh sesama tunanetra. Kenapa dilakukan sesama tunanetra? Supaya para tunanetra baru ya, terutama mereka memiliki rasa percaya diri bahwa dalam kehidupan barunya mereka mempunyai contoh-contoh yang konkret. Mereka melihat tunanetra juga bisa berkarya, tunanetra juga bisa menempuh pendidikan, tunanetra juga bisa berhasil. Mereka melihat contoh konkretnya, sehingga timbul rasa percaya dirinya, lalu mempunyai rencana-rencana pengembangan diri apa lagi yang harus dikembangkan dalam kehidupan barunya. Selain itu, program yang ada di Yayasan Mitra Netra juga ada program pendidikan, ada kursus komputer bicara, kursus untuk baca tulis braille untuk yang usia sekolah. Nah, jika tunanetranya yang sudah dewasa, tunanetra barunya ini sudah dewasa, mereka bisa langsung untuk mengoperasikan komputer bicara. Nah, selain itu juga ada layanan dampingan belajar. Terus di pendampingan belajar ini untuk meningkatkan pendidikan mereka di sekolah-sekolah umum atau di sekolah khusus, kami juga mengadakan kursus bahasa Inggris, ada kursus matematika, selain itu juga ada kursus komputer bicara, kursus pemrograman, seperti itu. Nah, selain itu Mitra Netra juga mempunyai produksi buku aksesibel. Nah, buku aksesibel untuk tunanetra ini ada buku braille, buku audio, dan buku elektronik dalam bentuk EPUB. Nah,
Selain itu, Mitra Netra juga mempunyai perpustakaan, baik yang offline maupun yang online. Yang offline ini tentunya dalam bentuk buku braille dan buku audio. Nah, untuk buku braille dan buku audio, mereka harus datang ke Mitra Netra atau melalui ekspedisi, seperti itu. Lalu untuk yang perpustakaan online, ini dalam bentuk buku elektronik, dalam bentuk EPUB. Sehingga tunanetra yang ada di seluruh Indonesia bisa mengakses buku-buku tersebut dalam perpustakaan online. Namanya Pustaka Mitra Netra. Kalau untuk data fixnya ya, itu 1% dari penduduk di Indonesia. Memang angkanya sedikit, tapi kan 1% dari sekian juta ya, seperti itu. Itu yang tersebar di Indonesia. Ini masih data yang lalu sih, saya belum tahu juga yang untuk update-nya ya Mbak ya. Seperti itu. Nah, dari jumlah yang sekian itu, belum semuanya yang sudah memiliki tingkat pendidikan yang layak. Masih banyak tunanetra yang belum tergapai ya, yang belum terlayani. Jadi PR-nya masih banyak. Ya, haknya sama ya. Haknya kan mereka juga sebagai warga negara gitu. Sebagai warga negara mempunyai hak yang sama gitu, tidak dibeda-bedakan. Yang dibedakan itu disesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Kalau untuk tunanetra berarti disesuaikan dengan kebutuhan khusus tunanetra. Kalau haknya, hak semua warga negara itu sama. Jadi yang berpenglihatan mendapatkan hak pendidikan, hak kesempatan kerja, tunanetra juga sama, berhak mendapatkan pendidikan dan kesempatan kerja. Tapi disesuaikan layanannya sesuai dengan kebutuhan khususnya, seperti itu. Nah, saat ini masih belum semuanya terakomodir ya. Jadi gini, masih banyak ya masyarakat kita itu yang takut untuk berkomunikasi dengan tunanetra. Masih banyak juga yang memandang rendah terhadap tunanetra karena karena disabilitasnya itu ya, karena berhalang di penglihatan. Jadi masih banyak yang memandang rendah, sehingga masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi bahwa tunanetra itu udah nggak bisa apa-apa. Jadi mereka merasa takut untuk berkomunikasi dengan tunanetra, takut tersinggung seperti itu. Nah, bagaimana untuk berkomunikasi dengan tunanetra? Tunanetra itu sulit untuk berkomunikasi dengan orang baru, apalagi di lingkungan yang baru, karena nggak tahu nih siapa aja yang ada di sekitarnya. Lalu apa aja yang ada di sekitarnya, siapa aja, kecuali mereka sudah hafal suara-suara yang sudah pernah didengarnya. Mereka baru merasa percaya diri, tahu ini ada suara Mbak Amanda, seperti itu. Nah, bagaimana nih dengan orang-orang yang berpenglihatan yang berada di dekat teman tunanetra? Nah, yang berpenglihatan ini yang berinisiatif untuk memulai komunikasi dengan cara menyapanya, memperkenalkan diri, seperti itu. Dan menyapa dan memperkenalkan diri juga harus didekatin gitu Mbak. Karena kalau misalnya menyapanya dalam jarak 2 meter, halo selamat siang, teman tunanetra menyangka bahwa itu bukan sapaan untuk dirinya, gitu. Itu sapaan untuk orang lain. Tapi ketika didekatkan, berada di sampingnya, atau ketika mau menyentuh tangannya atau bajunya sedikit, itu juga boleh. Jadi selamat siang, saya contohkan ya. Selamat siang, saya Amanda. Saya melihat Mas atau Mbaknya berada di sini. Boleh saya dampingi? Jadi ketika kita menyapa, kita memperkenalkan diri, lalu ketika kita ingin membantu, kita informasikan kita ingin membantu, seperti itu. Jadi tunanetra merasa, tahu ini suaranya Mbak Amanda. Mbak Amanda ini mau membantu, atau Mbak Amanda ini juga ikutan di acara Paralimpik. Nah, jadi kan teman tunanetranya merasa nyaman, seperti itu kan. Nah, ketika ingin menawarkan bantuan menjadi pendamping, kita tawarkan, boleh saya mendampingi,
Seperti itu. Ketika mendampingi, tentunya tangan tunanetra ini yang memegang tangan pendamping. Bukannya tangan pendamping yang memegang tangan tunanetra ditarik atau dipegang bahunya. Seperti itu kan. Itu justru membuat tunanetranya merasa nggak nyaman. Jadi, tangan tunanetra yang memegang tangan pendamping. Selanjutnya kita bilang, oke, sekarang kita informasikan kita ini mau kemana. Misalnya sekarang kita jalan lurus, atau kita belok ke kanan atau belok ke kiri. Nah, ketika memberikan arahan itu harus dari sudut pandangnya tunanetra. Dari arah kanan, kiri, depan, belakangnya tunanetra. Bukan yang berpenglihatan. Seperti itu. Nah, ketika tangan tunanetra sudah berada di tangan pendamping, lalu jalan. Nah, si pendamping ini menceritakan apa yang ada di lingkungan sekitar, apa yang ada di sebelah kanan, apa yang ada di sebelah kiri, yang di depannya, seperti itu. Itu diinformasikan sehingga tunanetra mempunyai gambaran dia sedang berada di mana. Dan jika memang di situ banyak orang atau memang orangnya itu seperti apa, itu diceritakan. Di sebelah kanan kita ini ada misalnya aja ada atlet karena dia kegiatan Paralimpik ya. Nah, ada kontingen dari daerah mana, nah itu baru datang. Atau di sebelah kiri itu sedang ada panitia yang sedang bersiap-siap. Nah itu diceritakan. Jadi apa yang kita lihat itu yang kita ceritakan. Mata kita sebagai pengganti matanya teman tunanetra. Sehingga teman tunanetra juga mempunyai pandangan yang sama terhadap pendamping, terhadap pandangan pendamping. Jika memang di jalanan itu kan kadang suka ada undakan atau misalnya ada lubang seperti itu kan, itu kita informasikan ada undakan atau ada lubang di depan kita, berapa langkah lagi. Jangan dibilang ada lubang, tunanetra udah siap-siap nih melangkahnya maju, langkahnya lebih lebar, tapi pas dipijat malah lubangnya, padahal lubang itu masih 2 langkah lagi. Ini banyak kejadian seperti ini. Jadi diinformasikan berapa langkah lagi itu ada lubang atau berapa langkah lagi itu ada undakan, seperti itu. Ketika ingin naik tangga, kita berhenti dulu depan tangga, kita bilang kita akan naik tangga, railingnya ada di sebelah kanan atau sebelah kiri teman tunanetra. Kita ketika naik tangga, pendamping naik tangganya duluan, jangan tunanetranya didorong dari belakang. Gitu. Pendamping jalan duluan, jalannya juga nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Seperti itu. Ketika ingin belok ke kanan, diinformasikan juga, kita belok ke kanan. Nah, ketika sudah selesai naik tangga, arah tangga itu sudah habis, diinformasikan juga, ya sudah habis, seperti itu. Jadi, tunanetra juga tahu, oh berarti selanjutnya adalah jalan biasa. Seperti itu. Jadi, tunanetra juga merasa nyaman ketika didampingi. Yang tadinya itu timbul cemas dalam dirinya terhadap orang baru atau terhadap lingkungan baru, akhirnya timbulnya nyaman. Ya kan, timbulnya nyaman dan percaya dengan orang yang menjadi pendampingnya dan percaya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Untuk para atlet tunanetra, ya, berikan mereka kesempatan yang sama, gitu kan, dengan atlet-atlet non tunanetra. Nah, untuk para pendamping yang mendampingi atlet tunanetra, perlu dilakukan pertama kali adalah orientasi tempat bertandingnya. Seperti itu. Itu penting dilakukan oleh pendamping terhadap atlet tunanetra. Dilakukan orientasi tempat bertandingnya mulai dari pintu masuk di mana dia berdiri untuk bertanding, lalu di sebelah kanan ketika dia posisi bertanding, sebelah kanan, sebelah kiri depannya itu apa saja, itu perlu diinformasikan kepada atlet tunanetra sehingga atlet tunanetra tahu dia bertanding berada di ruangan mana, apa yang ada di sekitarnya, seperti itu. Saya nggak sependapat ya Mbak ya dengan pernyataan tersebut gitu. Justru yang tadi saya sudah pernah bilang bahwa sebagian dari mereka itu, sebagian dari tunanetra itu sudah memiliki kemampuan untuk menempuh pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi dan bahkan juga mereka juga sudah banyak juga yang bekerja. Nah, mereka tuh teman tunanetra sadar
haknya itu yang tadi saya bilang, hak sebagai warga negara, seperti itu kan. Semuanya adalah sama dan mereka sering menuntut ketidakkeadilan atas sikap dan perlakuan diskriminatif. Jadi masih banyak sikap dan perlakuan diskriminatif yang diterima oleh teman tunanetra, khususnya di bidang pendidikan dan kesempatan kerja. Jadi seharusnya mereka diberikan kesempatan yang sama, yang setara. Maka permasalahannya ini adalah sering diabaikan kehadiran teman tunanetra pada saat menentukan kebijakan publik. Nah, jadi kebutuhan khusus mereka ini tidak terwadahi. Meningkatnya berkembangnya teknologi, banyak dan kesadaran untuk mempunyai pendidikan dan skill oleh teman tunanetra seperti itu akan akses teknologi, sehingga sekarang ini banyak teman tunanetra juga yang bekerja sebagai telemarketing, sebagai operator telepon seperti itu, atau banyak juga yang sebagai guru, itu juga ada yang sebagai guru, baik itu di sekolah khusus ataupun di sekolah umum juga ada guru tunanetra yang mengajar di sekolah umum. Ada juga yang sebagai penterjemah di suatu perusahaan. Nah, karena sekarang juga berkembang dunia medsos, tunanetra juga banyak yang mempunyai usaha. Ya, mereka mempunyai usaha dan mereka ya juga belajar mengenai digital marketing seperti itu. Jadi mereka mengiklankan usahanya itu melalui medsos. Jadi sebenarnya kan juga sudah ada undang-undangnya ya bahwa untuk disabilitas mempunyai kuota untuk bekerja di suatu perusahaan atau instansi seperti itu. Jadi berikan mereka kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja seperti itu. Nah, dari tunanetranya juga harus mempunyai bekal untuk memasuki dunia kerja. Gitu. Mereka juga harus mencari soft skill training yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk mereka memasuki dunia kerja seperti itu. Untuk tunanetra, jangan takut sama tunanetra. Ketemu tunanetra sama kok seperti manusia lainnya. Yang berbeda hanyalah mereka tidak bisa melihat seperti itu. Mereka juga manusia. Sapa mereka, kenalkan diri kita, dan berkomunikasi dengan mereka layaknya kita berkomunikasi dengan yang lainnya seperti itu. Dan jika memang masyarakat yang masih ketemu dengan tunanetra yang masih sensitif atau yang tersinggung ketika disapa, mungkin mereka itu masih belum menerima ketunanetraannya. Seperti itu. Jika memang menemukan tunanetra yang seperti itu, diajak bicara, ditanyakan kebutuhannya apa. Jika memang membutuhkan konseling terhadap sesama tunanetra, silakan hubungi yayasan atau lembaga yang memiliki konseling sesama tunanetra. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih atas seluruh ilmu yang Ibu berikan kepada saya. Ini sebuah kehormatan sekaligus kesempatan yang sangat langka bagi saya sendiri pribadi untuk berbincang-bincang kepada orang yang luar biasa seperti Ibu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Mbak. Sukses selalu Bu, Ibu. Sukses selalu juga Yayasan Mitra. Stay healthy, stay happy juga Ibu. Ya, sama-sama Mbaknya juga ya. Sukses juga untuk CIMSA.